Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Banyak yang menganggap bahwa makam-makam palsu yang dibuat oleh LBY ini berkaitan atau ada hubungannya dengan torekoh maupun tasawuf, dan juga makam-makam palsu yang dibuat oleh LBY ini ada korelasinya dengan culture atau custom Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini akan saya tanggapi agar para sahabat semuanya yang beranggapan semacam itu tidak salah paham, dan anggapan yang semacam itu salah besar. Saya katakan bahwa pembuatan makam palsu ini justru jauh sekali atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan torekoh dan tasawuf, serta pembuatan makam palsu yang dilakukan oleh LBY ini justru merusak peradaban culture atau custom Nahdlatul Ulama. Untuk lebih lengkapnya agar kita bisa membedakannya, akan saya sampaikan istilah atau pengertian dari torekoh, kemudian pengertian atau definisi dari tasawuf itu sendiri. Torekoh secara bahasa atau etimologi itu berasal dari bahasa Arab torekoh, jamaknya turuk atau toroik, yang berarti bermakna jalan atau metode atau aliran atau bisa disebut dengan madhab. Itu secara etimologi. Sedangkan torekoh atau tarekat lah secara terminologi adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk sampai usul kepada Allah. Jadi jelas ya, kalau kita lihat pengertian dari torekoh, baik itu secara etimologi maupun terminologi, jelas bahwa pembuatan makam palsu yang dilakukan oleh LBY ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan torekoh. Jelas, karena torekoh itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mendeteksi makam-makam palsu. Kemudian definisi daripada tasawuf, kalau kita merujuk kepada istilah atau pengertian yang dijabarkan oleh Syekh Muhammad Amir Kurdi, adalah ilmu untuk mengetahui keadaan jiwa baik maupun buruk, kemudian bertekad untuk mensucikan jiwa tersebut dari sifat-sifat buruk, diisi dengan sifat-sifat yang baik. Di samping itu berusaha merambah jalan atau suluk untuk berada ya dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tasawuf itu membersihkan jiwa, membersihkan diri dari sifat-sifat buruk. Nah, kaitannya dengan makam palsu, membuat makam palsu ini adalah sama sekali tidak ada hubungannya dengan tasawuf. Justru
justru paradok dengan pengertian daripada tasawuf itu sendiri. Ya, misalkan bahwa tasawuf itu mengajarkan yang namanya sidik, ya, selalu benar, ya, apa yang dikatakan, apa yang diinformasikan itu tidak mengandung hoak atau mengandung kebohongan. Lah, membuat makam palsu ini kan berarti yang asalnya bukan makam dikatakan makam, yang asalnya bukan makam keramat seorang wali, bukan makam keramat seorang soleh, akhirnya diklaim sebagai makam keramat. Ini berarti paradok dengan ajaran tasawuf itu sendiri yang namanya sidik, atau memalsukan leluhur atau nasab orang lain. Ya, Mbah Malik, Pangeran Diponegoro, Sumodiningrat, yang silsilah nasabnya itu bukan Ba'alwi tapi diba'alwikan menjadi bin Yahya, ini jelas bertentangan dengan ajaran tasawuf itu sendiri yang namanya sidik. Ya, kemudian tasawuf itu mengajarkan, jadi toreko dan tasawuf itu ada kaitannya. Tasawuf mengajarkan bahwa kita itu disuruh untuk takwa. Lah, takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya. Merubah nasab orang lain yang asalnya bukan bin Yahya, yang asalnya bukan Ba'alwi, kemudian diba'alwikan, kemudian membuat makam palsu, ini jelas adalah suatu kebohongan, dan kebohongan itu jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini paradok dengan ajaran daripada takwa itu sendiri, gitu loh. Ya, kemudian tasawuf ini juga mengajarkan kita untuk selalu bertaubat. Ya, setelah melakukan kesalahan, setelah melakukan dosa, kita disuruh untuk bertaubat, meminta maaf, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika sudah ketahuan, ya, ketahuan memalsukan makam keramat, kemudian memalsukan silsilah nasab orang lain, tidak bertaubat, dalam artian ini ada hubungannya manusia dengan manusia, ada hubungannya manusia dengan Allah. Ya, setelah ketahuan memba'alwikan nasab orang lain, membuat makam palsu, tidak meminta maaf kepada keluarga yang bersangkutan, malah menganggap dirinya tidak mempunyai salah apa-apa, justru membela diri, bahkan lepas tangan. Ini berarti jauh dari ajaran tasawuf yang namanya taubat. Kalau memang dia itu merasa bersalah, ya, maka semestinya meminta maaf kepada keluarga yang bersangkutan. Setelah meminta maaf kepada keluarga yang bersangkutan, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi justru, ya, sekali lagi, membuat makam palsu ini bertolak belakang dengan ajaran torekoh dan tasawuf itu sendiri. Jadi tidak ada kaitannya. Kalau para sahabat semuanya ini mengaitkan masalah makam palsu yang dibuat dengan LPY dengan masalah ajaran torekoh dan tasawuf, ini salah besar, justru paradok bertentangan dengan ajaran torekoh dan tasawuf itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya katakan bahwa justru pembuatan makam palsu ini adalah merusak peradaban culture atau custom Nahdlatul Ulama. Kita tahu bahwa mayoritas penganut masyarakat ini menganut Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Dan sudah kita ketahui bersama bahwa masyarakat NU itu senang sekali ziarah ke makamnya para wali, ke ziarah ke makamnya orang soleh, ke para ulama, ke para kiai, dengan tujuan adalah mengharapkan berkah dan juga untuk bertawasul karena menganggap dirinya itu jauh kepada Allah, oleh karenanya bertawasul kepada ulama, bertawasul kepada orang soleh, bertawasul kepada wali karena dianggap beliau-beliau inilah yang dekat kepada Allah. Ya, lah ini kebiasaan yang dilakukan oleh warga Nahdlatul Ulama. Ya, lah mungkin dengan melihat situasi masyarakat Nahdlatul Ulama yang gemar senang berziarah ke makam wali, para ulama, orang soleh, akhirnya dengan tujuan duniawi, akhirnya membuat makam palsu yang dikeramatkan, dan terbuktikan ada mantan muridnya yang membongkarnya bahwa makam palsu dibuat-buat, dijadikan keramat, dan setiap tahunnya ini menyetorkan 5 karung yang berisi uang. Jadi ini jelas merusak peradaban culture atau custom Nahdlatul Ulama. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.